Insiden pemukulan sejumlah remaja perempuan kepada seorang wanita ini berlangsung di Jalan Sultan Hasanuddin Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Insiden ini terekam kamera warga di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah warga mencoba menghentikan aksi pemukulan terhadap seorang wanita muda. Korban mengalami luka di bagian wajah dan segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Kasus pemukulan dipicu teguran korban terhadap pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor. Korban dan pelaku tidak saling kenal. Kasus pengeroyokan yang terjadi saat event Beautiful Malino masih dalam penyelidikan. Polisi juga masih mencari identitas pelaku. Korban dalam hal ini belum melapor, tapi kami sudah bentuk tim untuk menelusuri korbannya siapa, sedang berada di mana, keadaannya bagaimana. Sudah kami perintahkan tim untuk melakukan komunikasi dan pengambilan keterangan. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk mencari identitas pelaku pengeroyokan. Sejumlah saksi di lokasi kejadian sudah dimintai keterangan. Polisi berharap korban segera melapor ke kantor polisi untuk memudahkan penyelidikan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ayus melaporkan. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang karyawan kios minuman sedang membersihkan mesin es sambil membelakangi pintu kios di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat lengah, seorang bocah nekat mendekati meja dan mengambil sebuah ponsel milik korban. Beruntung, korban mengetahui aksi bocah tersebut dan langsung mengamankan ponselnya. Namun bocah laki-laki tersebut berdalih ingin mengambil sendok es yang berada di meja. Maling-maling kayak gitu? Sering di sini, bahkan ada yang udah kehilangan motor. Itu tukang pisang udah kehilangan 2 kali. Antisipasinya bagaimana nih Bu? Ya, Pasang CCTV? pasang CCTV harusnya juga kalau malam harus ada polisi gitu ya yang patroli. Karena di sini rawan gitu. Tapi ngelaporin ke jalan ini ke polisi gak Bu? Enggak sih, soalnya kan HP-nya nggak ada yang diambil. Aksi tersebut tidak dilaporkan ke kepolisian. Namun korban memajang poster bocah maling di depan meja kios untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Dalam rekaman CCTV, aksi yang dilakukan kawanan pencuri ini tergolong nekat di kawasan perumahan Giri Mandala, Jalan Gandayu, Kampial, Kuta Selatan, Kuta. Salah satu pelaku naik pagar rumah yang terkunci sementara temannya menunggu di motor dan tetap ada di jalan. Aksi ini dilakukan pada siang hari. Pencuri beraksi saat pemilik rumah tengah bekerja. Para pelaku mencuri brankas perhiasan di dalam rumah. Diduga para pelaku tidak menyadari jika aksinya terekam kamera pengawas. Berbekal laporan korban dan petunjuk rekaman kamera pengawas, Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan dibantu Satreskrim Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Sejumlah perhiasan ada 2 set T-box, satu berwarna silver, satu berwarna hitam. Kalau kondisi rumah itu memang nggak ada penghuni atau bagaimana? Rumah itu ditinggal bekerja oleh pemiliknya sehingga kosong. Polisi saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang diduga telah memahami situasi rumah korban. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Aksi komplotan pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas di Jalan Jelambar Utama 8, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Nekat, pasalnya aksi 2 orang pelaku curanmor terjadi siang hari di pemukiman padat penduduk. Bak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, para pelaku memanfaatkan kondisi gang yang sempit hingga berhasil gasak 2 motor sekaligus milik warga.
Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku terlihat keluar rumah, disusul pelaku lain membawa motor curian. Dalam aksinya ini, korban tengah beristirahat sempat dikunci dalam rumah. Sementara pelaku yang lebih dulu keluar turut menggondol motor warga lain yang terparkir depan rumah. Awal kejadian saya di dalam, dikunci dari luar. Motor saya taruh di sini. Saya nggak tahu lewat mana, tiba-tiba udah ada di dalam aja, di dalam CCTV. Dari tetangga katanya ngeliat, katanya dia masuk sini CCTV-nya. Dia juga hilang motornya satu. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan pencurian motor tersebut. Kasusnya tengah ditangani Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Polisi dari Polresta Padang mencari keberadaan pencuri yang selama ini meresahkan warga di daerah Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pelaku digerebek di rumahnya yang letaknya tersembunyi dari permukiman warga di daerah Karang Putih, Lubuk Kilangan. Pelaku awalnya tak mengakui saat ditangkap polisi. Pelaku tak dapat berkutik setelah polisi mendapati sejumlah barang bukti hasil curian di dalam rumahnya. Mulai dari puluhan buku tulis, perabotan rumah tangga, serta ponsel dan proyektor hasil curian ditemukan di rumah pelaku. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang guna melakukan pemeriksaan. Yang merupakan salah seorang residivis di bidang narkoba. Kemudian kita lakukan pendalaman, dan kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan telah beberapa kali membongkar sekolah yang berada di Lubuk Kilangan. Tersangka mengakui telah beraksi di 18 tempat di Lubuk Kilangan melakukan pencurian dengan modus membobol sejumlah sekolah dan rumah warga. Tersangka terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan warga yang menjadi korban penipuan rumah kontrakan murah menggeruduk rumah pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsih yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. 50 larangan lebih, udah mencapai 5 miliar lebih totalnya. Satu orang bisa kena tipu berapa, Pak? Dari 75 ke atas, Pak, rata-rata. Ada yang 350 juta, 270 juta, karena beda-beda ngambil, ada yang 2 pintu, ada yang semuanya sama tanahnya, begitu, Pak. 30 juta. 30 juta. Apa ditipu? Iya. 100 juta. Siapa lagi? Sama Karsi sama Yurike, calonnya tuh. Oh, tipunya dalam bentuk apa, Pak? Tipunya dalam bentuk apa? Berapa? Tipunya dalam bentuk apa? Rumah dijual. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.